Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sri Devi dengan NIM 211010337. Baik, pada video kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Hukum Administrasi Negara. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu Hukum Administrasi Negara, yakni Ibu Dewi Sulfaseguni, yang telah memberikan kepada kami pemahaman tentang apa itu Hukum Administrasi Negara. Baik, untuk lebih meyakinkan waktu, izinkan saya untuk memaparkan materi kami, di mana materi kami yaitu Hukum Administrasi Negara. Sebelum saya menjelaskan apa itu hukum administrasi negara atau HAN, saya ingin menjelaskan dulu apa itu hukum, apa itu administrasi, dan apa itu administrasi negara. Jadi, hukum adalah suatu peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi yang berlaku yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia, di mana dengan adanya hukum maka terciptanya sebuah kerangka peraturan yang mengatur interaksi dan perilaku manusia, dan juga dengan adanya hukum akan memberikan sebuah batasan-batasan tertentu kepada masyarakat, pejabat politik, dan pejabat birokrasi. Nah, selanjutnya kita akan ke pengertian administrasi. Jadi, administrasi ini adalah suatu proses kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan administrasi negara adalah suatu proses kerjasama yang dilakukan antar lembaga, baik itu lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, yang biasa kita sebut dengan trias politika untuk mencapai suatu tujuan dan untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya, saya akan ke pengertian apa itu hukum administrasi negara. Jadi, hukum administrasi negara adalah suatu cabang dari ilmu hukum yang mempelajari tindakan-tindakan yang dilakukan atau apa yang akan dilakukan untuk menyelenggarakan suatu negara, di mana hukum administrasi negara ini atau biasa kita singkat dengan HAN dikenal juga dengan hukum tata usaha atau hukum pemerintahan. Selanjutnya, menurut Walter Burkhardt, beliau mengatakan bahwasannya ada bidang-bidang pokok yang merupakan bagian dari hukum administrasi. Yang pertama itu adalah hukum kepolisian, yang kedua hukum perlembagaan, dan hukum keuangan. Hukum kepolisian adalah aturan hukum yang menetapkan norma-norma perilaku dengan larangan dan batasan tertentu untuk keamanan umum. Terus hukum perlembagaan, ini adalah aturan hukum yang ditunjukkan oleh penguasa untuk mengelola perkembangan rakyat sesuai dengan bidangnya. Terus yang terakhir adalah hukum keuangan. Jadi hukum keuangan ini adalah aturan hukum yang menyediakan sebuah pembekalan baik itu berupa uang ataupun bahan mentah untuk melaksanakan tugas-tugas penguasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan kedudukan HAN. Jadi, sebelum saya menjelaskan kedudukan HAN dalam ilmu hukum, saya ingin menjelaskan hukum itu dulu. Hukum ini terbagi menjadi dua golongan, yaitu hukum konstitusi dengan hukum biasa. Hukum konstitusi itu di dalamnya dia itu termasuk undang-undang dan Pancasila. Sedangkan kalau hukum biasa itu dia itu termasuk hukum administrasi negara. Selanjutnya, kedudukan HAN dalam ilmu hukum. Jadi hukum itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu hukum privat dengan hukum publik. Hukum privat itu terbagi menjadi dua, yakni hukum pidana dengan hukum perdata. Sedangkan hukum publik terbagi juga menjadi dua, yaitu hukum tata negara dengan hukum tata usaha negara. Terus kalau hukum tata negara itu terbagi menjadi dua, yaitu hukum perdagangan dengan hukum administrasi negara. Perkenalkan, nama saya Yogi Soyuni. Baik, saya akan menjelaskan tentang hubungan HAN dengan ilmu lainnya. Pertama yaitu hubungan HAN dengan HTN. HTN yaitu memperhatikan negara dalam keadaan tidak bergerak, sedangkan HAN memperhatikan negara dalam keadaan bergerak. Hubungan HAN dan HTN yaitu dasar-dasar kenegaraan memperoleh wewenang dari HTN. Dan badan-badan tersebut ketika menggunakan kewenangannya harus berdasarkan atau sesuai dengan HAN. Hukum administrasi negara dengan hukum tata negara merupakan satu kesatuan yang sangat erat hubungannya dan bahkan tidak bisa terpisahkan, karena kedua objek hukum tersebut sama, yaitu negara. Kemudian hukum administrasi negara dengan hukum pidana. Hukum pidana dipandang sebagai bahan pendukung dari hukum administrasi negara, karena penetapan sanksi pidana merupakan salah satu sarana dari penegakan hukum tata pemerintahan, dan sebaliknya peraturan-peraturan hukum dalam perundang-undangan administratif bisa dimasukkan ke dalam hukum pidana. Hubungan hukum administrasi negara dengan hukum pidana adalah dalam hal apabila kaidah hukum administrasi negara diulang ke dalam kaidah hukum pidana, atau karena ada pelanggaran
atas kaidah hukum administrasi negara, maka sanksi terdapat dalam hukum pidana. Kemudian hubungan antara hukum administrasi negara dengan hukum perdata. Hukum administrasi negara merupakan hukum khusus, sedangkan hukum perdata merupakan hukum umum. Jadi terjadinya hubungan antara hukum administrasi negara dengan hukum perdata terjadi apabila yang pertama yaitu saat atau waktu terjadinya adopsi atau penegakan kaidah hukum perdata ke dalam hukum administrasi negara. Yang kedua yaitu badan administrasi negara melakukan perbuatan-perbuatan yang dikuasai oleh hukum perdata. Yang ketiga itu suatu kasus yang dikuasai oleh hukum administrasi negara maupun hukum perdata, maka diselesaikan oleh hukum administrasi negara. Kemudian ada hubungan antara hukum administrasi negara dengan ilmu administrasi negara. Sebagai suatu studi, ilmu administrasi negara mengkaji berbagai aspek kegiatan pemerintah yang dimaksudkan untuk melaksanakan hukum dan memberikan pengaruh terhadap kebijakan publik. Sebagai suatu proses, administrasi negara merupakan seluruh langkah-langkah yang diambil dalam penyelesaian pekerjaan, dan sebagai suatu kemampuan, administrasi negara mengorganisasikan dan mengarahkan segala aktivitas yang dikerjakan orang-orang dalam lembaga-lembaga publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri. Di sini saya akan melanjutkan materi keempat tentang kedudukan dan sumber-sumber hukum administrasi negara. Kedudukan hukum administrasi negara terletak pada dua bagian, yaitu satu, hukum pidana. Hukum pidana berisi norma-norma yang begitu penting bagi kehidupan masyarakat dan penegakan norma tidak diserahkan kepada pihak penguasa. Yang kedua, hukum privat. Hukum privat berisi norma yang penegakannya dapat diserahkan kepada pihak partikulir. Jadi, hukum administrasi negara digolongkan sebagai hukum publik, tapi ada kalanya hukum administrasi negara pada hukum privat, manakala administrasi negara mempunyai hubungan hukum dengan pihak swasta dalam bentuk kerjasama, pembelian barang, sewa-menyewa, maka hukum yang berlaku adalah hukum perdata. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang nyata dan tegas bagi pelanggarannya. Sumber hukum administrasi negara dapat berasal dari sumber hukum nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan sumber hukum internasional seperti perjanjian internasional antara Indonesia dengan negara lain, dan juga berupa konvensi internasional yang telah diratifikasi. Dalam hukum administrasi negara terdapat dua sumber hukum, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material yaitu faktor yang membantu isi dari hukum itu. Ini dapat ditinjau dari segi sejarah, filsafat, agama sosiologis, dan lain-lain. Kedua, sumber hukum formal dalam arti diperhitungkan terutama bentuk tempat hukum itu dibentuk menjadi positif oleh instansi pemerintah yang berwenang. Dengan kata lain, bentuk wadah sesuatu badan pemerintah tertentu. Wadah depan menciptakan hukum dalam arti sejarah. Istilah sumber hukum mempunyai dua makna, yaitu satu, sebagai sumber pengenalan dari hukum yang berlalu pada suatu saat tertentu. Kedua, sebagai sumber tempat asal pembuat undang-undang mengalirnya dalam penyusunan suatu aturan menurut undang-undang. Dari sudut filsafat, ada dua masalah penting yang dapat menjadi sumber hukum, yaitu satu, ukuran untuk menentukan bahwa sesuatu yang bersifat adil, karena hukum itu dimaksudkan antara lain untuk menciptakan keadilan, maka hal-hal yang secara filosofis dianggap adil dijamin juga sumber hukum material. Dua, faktor-faktor yang mendorong seseorang mau ditaati. Oleh sebab itu, semua faktor yang dapat mendorong seseorang taat pada hukum harus diperhatikan dalam pembuatan aturan hukum positif. Kenalkan, nama saya Novita Kamriani dengan NIM 2110100331. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi ke-10 yaitu fungsi perlindungan, penegakan, dan pertanggungjawaban dalam hukum administrasi negara. Tujuan hukum adalah mengatur masyarakat secara damai. Tujuan hukum itu tercapai jika tiap-tiap subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum. Ada dua perlindungan hukum administrasi negara. Yang pertama, perlindungan hukum di bidang perdata. Yang kedua, perlindungan hukum dalam bidang publik. Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Yang pertama, perlindungan hukum yang preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Dan yang kedua, sedangkan perlindungan represif bertujuan menyelesaikan sengketa.
pertanggungjawaban pemerintah dalam hukum administrasi negara, Suwoto menyebutkan bahwa pengertian tanggung jawab mengandung dua aspek, yaitu aspek eksternal dan aspek internal. Di sini saya akan melanjutkan materi ke-12 tentang peradilan tata usaha negara. A. Pengertian peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman untuk rakyat yang mencapai keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang terjadi antara badan atau kantor tata usaha negara dengan warga negara. Dalam hal ini, sengketa timbul sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan pemerintah yang melanggar hak-hak warga negara. Dengan demikian, peradilan tata usaha negara ditujukan pula untuk melindungi rakyat dari tindakan-tindakan pemerintah yang tidak populis. Singkatannya PTUN tidak hanya melindungi hak-hak tunggal saja, tetapi juga melindungi hak-hak warga negara sebagai suatu masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pada masa Hindia Belanda, pengadilan tata usaha negara dikenal dengan sistem administratif. Kemudian setelah Indonesia merdeka, yaitu pada masa Undang-Undang 1950, dikenal 3 cara penyelesaian sengketa administrasi, yaitu 1. Diserahkan kepada peradilan pendata. 2. Diserahkan kepada badan yang dibentuk secara istimewa. 3. Dengan menentukan satu atau beberapa sengketa tata usaha negara yang penyelesaiannya diserahkan kepada pengadilan pendata atau badan khusus. B. Keberadaan tata usaha negara. Sebagai negara yang demokratis, Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan dengan memiliki lembaga eksekutif dan yudikatif. Dari kedua lembaga tersebut, eksekutif memiliki porsi peran dan wewenang yang paling besar apabila dibandingkan dengan lembaga lainnya. Salah satu bentuk kontrol yudisial atas tindakan administrasi pemerintah adalah memulai lembaga peradilan dalam konteks ini. Maka, peradilan tata usaha negara atau Peratun dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1996 yang kemudian dengan adanya tuntutan reformasi di bidang hukum telah disahkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1996. Tujuan dibentuknya Peratun atau Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib, yang menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan meliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara peraturan di bidang tata usaha negara. Dengan demikian, lahirnya Peratun juga menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia atau HAM. Perkenalkan, nama saya Yogi Iswayuni. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan peraturan daerah. Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang memiliki wewenang melalui prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian penyusunan rancangan peraturan daerah, yang pertama itu ada perencanaan. Raperda berasal dari yang pertama itu gubernur, yang kedua DPRD provinsi, kabupaten atau kota, yang ketiga itu ada kumulatif terbuka, dalam hal ini APBD, putusan MA, dan penataan kecamatan atau desa. Perencanaan penyusunan Perda dilaksanakan dalam program pembentukan Perda. Program pembentukan Perda sendiri adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota yang disusun secara sistematis, tersusun, dan terarah. Mekanisme dari penyusunan prolegda atau program pembentukan Perda dilaksanakan oleh DPRD dan pemerintah daerah dan ditetapkan dalam jangka waktu 1 tahun. Mekanisme penyusunan prolegda atau program pembentukan Perda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum. Biro Hukum atau Badan Hukum mengkoordinasikan rancangan prolegda atau program pembentukan Perda tersebut di lingkungan pemerintah daerah dan dapat diikutsertakan instansi vertikal yang terkait. Mekanisme penyusunan prolegda atau program pembentukan Perda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus dalam badan legislasi atau Balekda. Anggota DPRD memberikan usulan kepada pimpinan DPRD, kemudian pimpinan DPRD membuka akses bagi masyarakat dan pihak kepentingan untuk memberikan masukan atau usulan. Kemudian Balekda menerima masukan atau usulan tersebut
dan kemudian disusun dalam rancangan prioritas skala prolegda tersebut. Kemudian, penetapan prolegda atau program pembentukan daerah yaitu dari hasil koordinasi antara penyusunan mekanisme rancangan di lingkungan DPRD dan pemerintah daerah yang ditetapkan melalui rapat paripurna DPR dalam bentuk keputusan DPRD. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, di mana rekan saya tadi menyampaikan bahwasannya penyusunan prolegda atau program pembentukan Perda itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu mekanisme prolegda dengan substansi prolegda. Di sini saya akan menjelaskan substansi prolegda. Jadi substansi prolegda ini memuat daftar rancangan peraturan daerah yang disusun dengan alasan-alasan. Yang pertama, perintah PUU yang lebih tinggi, yang kedua rencana pembangunan daerah, yang ketiga penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, terus yang terakhir adalah aspirasi masyarakat daerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyusunan rancangan peraturan daerah. Tadi sudah dikatakan bahwasannya penyusunan rancangan peraturan daerah itu yang pertama adalah perencanaan, terus yang kedua ini adalah persiapan. Jadi persiapan ini itu adalah memuat 3A, 3B, 3C, 3D, dan 3E. 3A adalah nomor registrasi. Salah satu contohnya adalah ketika bupati ataupun wali kota ingin menyampaikan ramperdanya yang telah disetujui di rapat paripurna paling lambat 7 hari akan mendapatkan nomor registrasi kepada gubernur. Begitupun juga dengan gubernur ketika dia ingin menyampaikan raperdanya, dia akan mendapatkan nomor registrasinya kepada menteri. Selanjutnya 3B yaitu pengesahan, di mana ketika sudah mendapatkan nomor registrasi maka dilanjutkan dengan penandatanganan. Terus yang ketiga adalah 3C yaitu penomoran setelah mendapatkan nomor registrasi, terus kayak penandatanganan selesai, pengesahan, terus dilanjutkan dengan penomoran surat atau raperda yang ingin diajukan, yang telah diajukan. Terus yang ketiga itu adalah 3D. Di sini 3D itu adalah pengundangan. Maksudnya pengundangan di sini kayak semacam penyampaian informasi secara formal suatu perda kepada masyarakat, atau kayak semacam jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Terus yang terakhir itu adalah 3E yaitu eontifikasi, di mana eontifikasi ini adalah ketika penomoran selesai, penandatanganan selesai, begitu juga pengundangannya, maka dilakukanlah eontifikasi. Selanjutnya penyusunan rancangan peraturan daerah yang ketiga yaitu adalah perluasan. Maksudnya di sini Perda menyampaikan sebelum melakukan rancangan, dia itu bisa sudah menyebarluaskan bahwasannya mereka akan melakukan rancangan sampai dengan pengundangan, sehingga masyarakat juga bisa masuk berpartisipasi terhadap peraturan yang telah mereka buat. Sekian dari saya lanjutkan kepada rekan saya lagi. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu tentang penyusunan rancangan peraturan daerah. Yang kelima, partisipasi masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan perda. Yang keenam, evaluasi dan klarifikasi. Evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah provinsi yaitu RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi, dan tata ruang kepada menteri. Tertib asas hukum yang pertama itu peraturan yang lebih khusus dikesampingkan peraturan yang bersifat umum terhadap hierarki peraturan yang setingkat apabila perbedaan baik tujuan, maksud maupun maknanya. Contoh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah tingkatnya. Contoh, Perda tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, PP, Kepres, dan Permen. Peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama terhadap hierarki peraturan yang setingkat apabila terdapat perbedaan baik tujuan, maksud maupun maknanya. Contoh, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang P3 mengesampingkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang P3. Tertib implementasi. Yang pertama itu sosialisasi, yang kedua manajemen yang berupa aparatur, anggaran, sarana, dan yang ketiga itu penegakan.